Sebaran COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian. Ini sekaligus menjadi kasus pertama kematian akibat wabah pneumonia tersebut. Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke wabah ini kan tekanan buat kita kan, itu pasti akan ada sinyal di diri kita tuh waspada. Kalau orang nggak khawatir, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Yura Putu Ramadhani dengan nomor NIM 18410018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi abnormal, yaitu dengan tema kecemasan. Kenapa kecemasan? Karena ini saya kaitkan dengan pandemi COVID-19 di sini. Di sini tuh saya akan menjelaskan lagi ya tentang deskripsi rinci dan detail perilaku abnormal yang kecemasan ini, yaitu di mana virus corona atau COVID-19 yang telah menjadi pandemi global ini, termasuk Indonesia, tidak hanya menyebabkan gejala penyakit fisik. Corona juga memberikan dampak psikologis baik pada penderita atau masyarakat luas. Nah, setelah itu, dampak psikologi bisa dirasakan seperti merasa tertekan, stres, cemas saat didiagnosis positif COVID-19 seperti ini. Nah, di mana seseorang kalau udah didiagnosis COVID-19 ini, dia akan merasakan stres, cemas, dan hal lainnya lah. Terus setelah itu dengan dengan pemberitaan juga mungkin akan mengakibatkan orang itu mempunyai rasa kecemasan gitu. Apalagi sekarang tentang berita-berita COVID-19 ini sangat luar biasa, membuat khawatir dan kecemasan seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang teori psikologi abnormal dan tentang kecemasan tadi. Kalau ada yang bertanya, ada nggak sih teori yang menjelaskan tentang kecemasan? Jawabannya ada. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang teorinya ini. Nah, yang pertama yaitu dari Stephen Schwartz. Nah, dia mengemukakan kecemasan berasal dari kata Latin anxiety yang berarti penyempitan atau pencekikan. Nah, kecemasan mirip dengan rasa takut, tapi dengan fokus kurang spesifik. Maksudnya tuh ketakutan sama kecemasan tuh beda gitu. Nah, setelah itu, sedangkan ketakutan biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung. Nah, ketakutan tuh lebih kayak orang yang langsung terancam gitu. Dia tuh baru bisa dikategorikan ketakutan gitu. Nah, setelah itu, sedangkan kecemasan ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga yang terletak di masa depan. Nah, ini kemungkinan kalau kita kaitkan dengan COVID-19 bisa sih masuk. Kenapa saya bilang bisa? Karena di pandemi COVID-19 ini kita nggak tahu gitu kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri di mana jumlah orang yang udah positif COVID sudah bertambah lagi gitu. Sedangkan kita nggak tahu kapan COVID ini akan selesai. Nah, itu barusan teori dari Stephen Schwartz. Setelah itu ada lagi teori dari Sarwono. Nah, ini dari Sarwono menjelaskan kecemasan merupakan takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pada alasannya. Kalau dari Sarwono ini barusan yang saya ucapkan barusan itu. Nah, habis itu saya akan coba menganalisis penyebab munculnya kecemasan ini. Kenapa sih orang ini bisa muncul kecemasan pada dalam dirinya? Ini dalam tanda kutip pas masa pandemi virus corona ya, bukan pas hari-hari yang lain gitu. Nah, di sini saya akan coba baca gitu di sini. Soalnya kalau saya langsung ngomong gitu takutnya tebak-tebakan. Ini saya baca aja gitu. Nah, analisis penyebab munculnya kecemasan ini maksudnya tuh ada gangguan kecemasan muncul karena adanya peristiwa yang tidak diinginkan seperti kasus pandemi COVID-19 ini. Nah, di mana informasi yang tersebar melalui media sosial, grup WhatsApp, TV, semua yang dibahas tak lain tak bukan adalah mengenai virus ini. Nah, setelah itu sebagian orang dapat tetap tenang. Terus ada yang melakukan langkah antisipasi, tetapi sebagian orang lagi dapat merasakan takut dan cemas berlebihan. Nah, ini saya ingin membahas tentang pemberitahuan gitu dari media-media massa itu. Mereka tuh kayak lebih
menggembar-gemborkan tentang COVID-19 gitu, daripada memberikan atau penyuluhan atau tindakan preventif yang lain gitu. Soalnya dengan banyak media membahas tentang virus corona ini, tentang bahaya virus corona atau segala macamnya, kita sebagai manusia justru ya berbeda-beda gitu untuk menerima informasi seperti itu. Kadang ada juga orang yang untuk melihatnya pun dan terus menonton berita itu udah merasakan kecemasan gitu, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya setelah itu kematian orang yang disayangi atau perceraian, kecemasan ini bisa diakibatkan bukan karena COVID juga, tetapi tentang kematian orang yang disayangi, perceraian, atau transisi masa sekolah, bencana alam. Selain itu ada faktor yang bisa kekayaan juga, dan ada dari faktor genetika juga bisa menjadi penyebab seseorang memiliki gangguan kecemasan. Nah, orang yang memiliki kerabat dengan gangguan kecemasan memiliki potensi lebih besar untuk terkena gangguan kecemasan. Nah, kecemasan itu sendiri juga bisa muncul dari faktor turunan juga sih. Kalau ini kemungkinan besar sih. Tapi saya nggak langsung mengomongkan kalau itu orang itu mempunyai kecemasan yang berlebihan. Mungkin ada juga sih cerita dari orang-orang gitu, bahwasanya kalau orang tuanya gitu mempunyai kecemasan berlebihan, kadang dia tuh anaknya juga mempunyai rasa kecemasan berlebihan. Ya bisa dikatakan dia tuh dari faktor genetiknya juga gitu. Terus habis itu kecemasan akibat wabah virus ini kembali lagi ke virus corona juga ya. Nah, kecemasan ini akibat wabah virus corona tidak selalu merupakan masalah gangguan kesehatan mental. Ini dari menurut spesialis kesehatan jiwa ya, dari Dr. Jimmy PKJ. Nah, terus perasaan yang muncul tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari adaptasi normal seseorang. Namun, COVID-19 ini juga menimbulkan berbagai macam reaksi bersama dengan kemunculannya, karena banyak hal baru yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan dan itu. Nah, ini kalau menurut Dr. Jimmy, masalah tersebut muncul karena terjadinya perubahan sistem secara tiba-tiba akibat merebaknya virus corona, sehingga orang harus menyesuaikan lagi. Nah, secara mendadak terhadap perubahan pola, yakni dari kondisi normal menjadi kecemasan. Terus habis itu kecemasan itu diakibatkan ketidaktahuan dalam menghadapi sesuatu yang baru, dalam kurung virus corona ini. Terus habis itu lebih lanjutnya ia mengatakan kecemasan tersebut merupakan akibat dari isolasi sosial. Nah, terus kurangnya interaksi, gerakan fisik yang terbatas, serta pola stresor yang berubah. Jika emosi tersebut mengambil alih pikiran, perasaan dan perilaku hingga merasakan penderitaan dan ketidakmampuannya untuk melakukan fungsi keseharian, maka mungkin itu bisa menjadi tanda terjadi gangguan mental yang perlu mendapatkan bantuan. Kecemasan ini akan bisa mengakibatkan lebih ke arah juga ya, kalau misal terus gak diobati. Terus kalau tadi saya membicarakan tentang pengobatan barusan tuh, di sini juga ada dijelaskan bahwasanya ada juga analisis pencegahan dan terapi pengobatannya. Jadi saya akan bacakan tentang analisis pencegahan, terapi dan pengobatannya. Nah, untuk pengobatan atau terapi untuk orang yang mengalami kecemasan ini ada dua langkah sih untuk melakukan terapi atau pengobatannya. Sini saya akan jelaskan tentang apa sih dua itu untuk pengobatannya. Yang pertama itu terapi perilaku kognitif. Nah, terapi perilaku kognitif ini atau bisa disebut dengan CBT, dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pikiran biasa menjadi pikiran yang negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Nah, selanjutnya, dari pasien perlu meluangkan 1 jam setiap minggu untuk menjalani satu sesi terapi CBT selama 3-4 bulan. Pada saat sesi terapi CBT, psikiater atau psikolog juga akan mengajarkan teknik relaksasi agar pasien mampu lebih tenang saat menghadapi suatu situasi yang bisa memicu munculnya rasa cemas. Nah,
Terus habis itu ada lagi dari farmakoterapi gitu. Kalau dari farmakoterapi ini menggunakan obat-obatan seperti antidepresan yang dapat membuatnya orang dengan gangguan kecemasan merasa lebih rileks saat muncul pikiran negatif. Tetapi itu harus dilakukan oleh profesional karena berkaitan dengan obat-obatan yang tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Nah, kalau dari farmakoterapi ini mungkin lebih ke psikiater ya. Kalau dari psikiater, kalau setahu saya pribadi, psikiater itu boleh memberi resep dari pasien itu. Kalau pasien itu mempunyai menderita apa gitu. Kalau misal menderita kecemasan, ya kalau dia membawanya ke psikiater, mungkin dari orang psikiater boleh gitu dikasih obat gitu dari takaran dokter sana gitu, dari dokter psikiater itu juga. Kalau dari psikolog mungkin udah lebih kayak tadi itu ya, pandangan seperti CBT itu. Dan yang terakhir ini jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini kalian jangan lupa yang pertama stay at home, study for home, work from home, dan jangan lupa jangan lupa cuci tangan juga, menjaga kesehatan dan yang lainnya. Yang terpenting adalah kita patuhi anjuran dari pemerintahan agar kita bisa mendapatkan hikmah dari semuanya di pandemi COVID-19. Terima kasih.